Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya malam ini di acara webinar umum ya. Saya sering mengadakan webinar umum. Ya ini tidak berbayar ya, gratis dalam rangka apa namanya eh, istilahnya itu berbagi ilmu ya, sharing. Jadi nanti teman-teman akan bisa mendapatkan apa namanya insight-insight yang baru gitu ya. Nah ini kita akan mulai membahas malam ini kita materinya itu tentang ini ya apa namanya membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah naskah ya naskah iklan ya yang itu bisa menggerakkan orang untuk membeli gitu karena betapa banyak sekarang ini ya orang-orang yang membuat iklan itu, tapi iklan itu naskahnya itu berhenti di dalam apa tulisan saja. Ini saya coba bagikan layar dulu ya. Ini saya bagikan layar sebentar. Saya bagikan di sini. Ini bagikannya yang oke. Jadi hari ini ya atau malam ini kita akan sharing ya tentang sebuah materi ya yang saya sudah lama sekali menulisnya ini ya dalam sebuah buku yang bernama Killer Copy, yaitu sebuah trik tulisan atau copywriting yang membuat pesan promosi kita itu terpampang terus di kepala pembaca ya, ada di depan mata dia istilahnya seperti itu. Ya, seperti di awal saya menyampaikan bahwa kalau apa namanya hanya di sekedar tulis atau ada template-template yang umum gitu ya itu serasanya itu seperti tidak ada ininya apa namanya tidak ada napasnya gitu ya tidak ada napasnya tidak ada ruhnya banyak kan tuh kita dapetin dia e-book atau template-template tentang apa namanya copywriting ya, terus di copy paste, diganti tulisannya gitu ya, diganti produknya terus diposting ya. Itu apa namanya banyak sekali seperti itu. Tapi apakah itu berkorelasi dengan apa namanya sales ya atau pencapaian? Itu tentu saja tidak. Nah, kebetulan ya, alhamdulillah hampir bisa dikatakan 23 tahun ya. Itu 95%-nya waktu saya itu habis di lapangan. Waktu itu saya di salah satu BUMN ya, di bagian marketingnya saya merintis dari awal itu ya, dari bawah, dari medical representative sampai asisten manajer ya itu di marketingnya. Itu keliling-keliling daerah ya, keliling-keliling daerah. Pernah ditugaskan di Medan ya, terus di mana-mana gitu ya, di luar Jawa. Nah, itu apa namanya bertemu dengan ragam karakter orang, bertemu dengan ragam karakter orang. Dulu belum sehebat ini internet ya. Jadi dulu mah offline ya. Gimana saya yang bukan lulusan kedokteran itu harus bisa menyamakan keterampilan atau pendapatnya atau pengetahuannya dengan dokter-dokter, kadang profesor. Banyak kan dokter-dokter sih. Karena saya memarketingkan obat ya. Etikal ya. Terus juga memarketingkan alat kesehatan. Jadi ketika saya beraudien dengan aneka ragam orang dari profesi dokter, terus juga profesi yang di bawah dokter, misalnya kepala pengadaan obatnya atau apotekernya, itu dari ragam suku karena saya pindah-pindah daerah gitu ya, dari ragam suku. Nah dari situ saya menilai ya, ada keunikan ketika kita mau menyampaikan pesan kita.
Karena kalau pesan kita general itu nggak masuk. Nah, ketika saya terapkan ini ke digital marketing, itu bener banget terbukti. Nah, bener banget terbukti. Jadi, ketika kita punya produk ya, produknya bagus, tapi kalau komunikasinya lemah, itu nggak akan closing, ya, nggak akan closing. Kalaupun closing lama. Nah, oleh karena itu saya coba meramu sebuah formula yang saya sebut ya, kalau dulu di tim saya atau ke anak buah saya di marketing, saya selalu sering menyebut skill ini namanya PKK. Ya, PKK. Apa itu PKK? Permainan kata-kata, tapi tidak dusta. Nah, permainan kata-kata, tapi tidak dusta. Terus di mana? Di digital itu di offline ya. Di digital marketing saya menyebutnya killer copy. Ya, tes yang bisa benar-benar menghancurkan ya atau dalam tanda petik membuat orang ketagihan untuk bisa order-order terus. Saya ambil contoh kasus terbaru ya yang relevan dengan saat ini di produk saya ya, di produk saya. Jadi di produk saya itu ya, nah ya ini dulu ya. Di produk saya salah satu yang best seller adalah Ghosty ya. Salah satu yang best seller itu adalah Ghosty. Nah, kalau kita lihat struktur landing page-nya, kita buka ya. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kalau kita lihat struktur landing page-nya, kita ambil Ghosty ya, Ghosty Indonesia dulu ya. Nah, ini Ghosty Indonesia nih. Nah, ya, nanti dihubungkan dengan killer copy ini. Ya, jadi ketika saya membuat terapan dari PKK ya di offline, permainan kata-kata tanpa dusta, lalu saya terapkan ini di mana? Di digital dengan skill killer copy. Jadi ada dua tuh. Pengalaman saya 23 tahun di lapangan ya di marketing dan saya beraudensinya menawarkan produk itu bukan kepada orang sembarang orang. Saya menawarkan kepada dokter, dokter umum, dokter spesialis, bahkan profesor. Jadi saya bukan orang orang kedokteran. Begitu saya masuk di medical representative ini tahun 2003 ya, tahun 2003 itu awalnya. Itu saya langsung di training ya sama profesor. Bukunya segini. Ampun dah itu ya. Istilah kedokteran, istilah bahasa obat semuanya tuh. Itu harus bisa diterap. Itu nggak mungkin. Saya terap itu nggak mungkin. Karena saya bukan orang yang dari kedokteran. Tapi kita punya trik ya. Supaya ketika kita bertemu dengan calon konsumen, waktu itu calon konsumen saya adalah kan dokter-dokter ini. Itu kita itu frekuensinya sama. Ya. Ketika saya menjelaskan salah satu obat ada misalnya apa? Pravastatin. Ya, originalnya Prapakol. Pravastatin itu adalah obat yang untuk kolesterol, ya, untuk kolesterol. Itu saya harus bisa menyampaikan kepada dokter atau profesor itu pertama interaksi obatnya. Dia tentu sudah tahu, gitu ya. Yang kedua adalah apa namanya untuk pasien yang seperti apa. Nanti dokternya itu juga udah paham, ya, sudah paham. Nah, terus kita meminta dia supaya dia meresepkan punya saya tuh obatnya. Sementara dia biasanya mungkin karena lulusan luar negeri atau kampus-kampus ini dia pakai yang orinya namanya Prapakol. Nah, Prapakol ini itu eh, saya harus geser dengan saya membawa Pravastatin. Itu obat generik ya, tapi fungsinya sama. Tapi harganya itu jauh lebih murah dibanding yang orinya. Bayangkan, dia biasa pakai barang ori ya, original lah, produk si dokter ini. Saya datang dengan duplikatnya yang sudah jadi obat bebas ya, apa produsen lain boleh produksi. Jadi ada generiknya. Saya datang tuh.
Saya menjelaskan, ya, menjelaskan, terus menyampaikan dan meminta supaya dia mengeluarkan resep itu ketika ada orang yang penderitanya yang menderita kolesterol, ya, misalnya seperti itu. Ya, kalau dia sudah menuliskan itu, resep itu jatuh ke apotik, ya. Nah, di apotik itu bukan berarti saya enjoy, enggak. Ketemu lagi saya sama orang, yaitu bagian apotekernya atau asisten apotekernya, ya. Nah, karena generik itu adalah obat yang bisa diganti-ganti, ya, sesuai dengan apotekernya, yang penting isinya obat itu ya, pravastatin misalnya. Nah, itu saya juga harus mengedukasi orang itu supaya orang itu, si apoteker ini atau asisten apotekernya, memberikan obat itu kepada sesuai dengan yang diresepkan sama dokter. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ada ratusan, puluhan ya, puluhan farmasi yang punya obatnya sama, berkompetisi di situ. Makanya tuh kalau medical representatif ya, itu di marketing jago-jago semua. Ketika dia diterapkan ke jurus suruh jualan produk lain, itu jago-jago. Ya. Karena apa? Karena sudah terbiasa dia menghadapi benturan, sudah biasa menghadapi penolakan. Apalagi saya ya datang, ya udah ngadapin si dokter, si profesor, asisten apoteker, bagian pembelian, ngelawan lagi kompetitor, ya kompetitor. Apalagi kebetulan saya di BUMN. Di BUMN itu nggak ada namanya senjata gimmick-gimmick ya atau entertain, nggak ada, karena kita ada namanya audit, ya kalau ada yang seperti itu kena BPK kita dilaporin, ya nggak ada tuh. Jadi murni marketing 100% murni, berbekal cuap-cuap. Nah, saya di situ belajar yang namanya, oh tidak bisa nih, ya hanya mengandalkan knowledge, tidak bisa. Walaupun saya diajarin sama profesor, ya ada Profesor Soeharti, guru besar apoteker UI yang ngajarin di kantor saya tuh. Kalau sesi dia, wah udah luar biasa tuh, bukunya segini. Tiba-tiba kita dipecut untuk kemampuan kita selepel dokter. Nah, makanya kalau anak saya sakit ya, itu saya bisa pilih-pilih obatnya tuh. Ya, pilih-pilih obatnya. Mana yang kira-kira ini. Jadi resep dari dokter saya baca dulu ya. Kira-kira ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini aja. Itu sampai bisa seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ketika menghadapi yang murni seperti ini, ya nggak bisa dengan ini nggak bisa dengan knowledge, ya knowledge itu membantu, tapi belum lengkap. Nah, disitulah saya belajar secara otodidak yang disebut namanya psikologi. Ya, psikologinya saya belajar dua, psikologi konsumen dan psikologi pasar. Nah, psikologi konsumen saya belajar otodidak karena saya kebetulan ditempatkan di berbagai daerah, ngadapin orang Medan seperti ini, ngadapin orang Jakarta seperti ini, ngadapin orang Karawang seperti ini, ngadapin orang Bandung seperti ini, orang Tasik, orang Cirebon seperti ini. Ya, ketemu sama orang Kalimantan seperti ini, orang Papua begini. Jadi ada karakter-karakter yang nanti itu berbeda. Nah, ketika saya ada usaha di digital itu beriringan, ini saya coba terapkan dengan yang namanya killer copy. Nah, kembali lagi ke Ghosty, ini yang sedang tren saat ini. Ghosty itu, ya, begitu itu sudah berhasil closing, ini saya cerita dari belakangnya dulu, ya, dari belakangnya. Ketika itu sudah berhasil closing, dan setelah dipakai sama usernya, dan supaya usernya nyaman dan itu bisa repeat order. Repeat order Ghosty itu ada di mana? Repeat order Ghosty itu bukan ada di pembelian pertama, ya personal, tapi repeat order adalah di mana orang yang beli Ghosty yang pertama adalah dia mau membeli yang lisensi RR. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu dia mau membeli produk yang lain. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang yang ini yang sudah berhasil, ya berhasil, karena tujuan marketing itu bukan sekali closing tapi repeat order, ya. Kalau sekali closing itu sudah biasa, tapi repeat order. Nah, repeat order itu saya selalu memasukkan salah satu yang ada di dalam seni ini, psikologi ini, ya. Apapun orangnya, siapapun orangnya, saya selalu menyampaikan di belakang
dengan kalimat yang sederhana saja, tapi di penutupan. Misalnya kalau udah selesai, ini boleh Anda terapkan. Tidak perlu diucapkan, karena ini digital, tapi Anda ketik. Apa itu? Anda harus mengucapkan sehat-sehat selalu ya Pak, sehat-sehat selalu ya Bu di sana. Itu harus selalu diucapkan. Ya, karena itu doa masuk ke Anda, Andanya jadi sehat. Setiap hari energinya melimpah. Jadi ketika ketemu orang produk Anda sudah pecah telur, sudah closing, Anda selalu harus tutup dengan mengucapkan sehat-sehat selalu ya Pak, sehat-sehat selalu ya Bu. Pokoknya modifikasi aja. Ya, jadi bukan terima kasih, bukan sekedar terima kasih. Terima kasih itu tetap kita ucapkan, tapi ada satu yang menyentuh titik psikologinya. Jadi kita ucapkan sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat ya Bu. Nah, nanti dia ngucapin amin. Makasih Pak, makasih Bu, makasih Kang. Dia nanti akan bilang seperti itu. Nah, itu seninya. Ya, seninya. Jadi Anda kunci di situ. Nah, kalau sudah dia bisa di situ, maka akan ada hormon di orang yang menerima kata atau membaca kalimat terima apa sehat-sehat itu adalah apa hormonnya? Hormon kenyamanan. Dia nyaman bicara dengan Anda walaupun belum pernah ketemu. Dia nyaman ketika dia apa namanya chat ya atau berinteraksi dengan Anda. Dia nyaman. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda sudah bisa dikatakan berhasil menjadi seorang marketing. Ya, jadi di situ kuncinya. Karena nanti mereka-mereka inilah yang akan menjadi agen-agen yang akan mempromosikan Anda secara tidak langsung. Ya, jadi bukan yang dilakukan adalah overclaim, salah. Ya, kalau di awal Anda overclaim, ya itu Anda siap-siap mengalami atau menghadapi risiko-risiko yang di belakangan hari bisa terjadi ketika klaim yang Anda sampaikan tidak terbukti. Ya, di awal itu jangan overclaim. Nah, Anda yang Muslim misalnya ya atau yang lain itu selalu ingat kita sebagai wirausaha mau online atau offline dosanya itu ada di mulut. Ya, kalau di digital di tulisan, di konten dosanya. Jadi kita harus tahu pintu dosa itu ada di mana. Maksudnya apa? Pintu dosa itu adalah pintu yang di mana kita bisa melakukan sesuatu yang overclaim, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi oleh karena itu Anda harus tutup pintu ini, mitigasi hal tersebut dengan menyampaikan apa adanya. Nah, menyampaikan apa adanya itu selalu ada seninya. Seninya itu kita akan pelajari malam ini, gitu ya. Nah, ini saya akan buka ya. Ini salah satu ebook yang saya jual ya. Ini jual berapa ya? Saat ini dijual 75.000 ya. Ini lisensinya RR bisa Anda jual kembali. Nah, ya kita akan belajar. Nah, ini kita akan masuk aja dulu di sini ya. Hmm. Nah, kalau seperti ini umum, ya, kita harus selalu bisa mengetahui tentang prinsip persuasi. Ya. Jadi prinsip persuasi itu, ya, rumus-rumusnya, ya, bukan hanya kita bisa sekedar template, ya, ganti-ganti terus masukin. Gitu. Bukan seperti itu, ya, bukan sekedar template, bukan sekedar masukin, bukan. Jadi yang harus Anda awali adalah dalam prinsip ini anda harus mengedepankan produk ini itu menyelesaikan apa? Produk ini menyelesaikan apa? Nah, itu yang harus Anda ketahui. Saya ambil lagi Ghosty. Ghosty itu menyelesaikan apa sih? Ghosty itu menyelesaikan orang yang mau bikin e-book dengan cepat. Kalau biasanya orang bikin e-book nulis dulu bla 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 ya kerangkanya macam-macam ya bab-babnya diisi, itu lama. Terus kalau pakai chat GPT, pakai Gemini, itu lama juga karena Anda harus apa namanya merangkum ya, segala macam. Terus tiba-tiba ketika ditanya lagi ke chat GPT atau Gemininya itu nggak nyambung ya ceritanya. Itu menjadi masalah ya. Karena kan namanya tulisan ya apalagi cerita itu kan harus ada kesinambungan tulisan bab per bab. Nah, kalau Anda pakai chat GPT ya besok Anda tanya lagi memorinya hilang tuh apalagi kalau chat GPT-nya gratisan.
atau Gemininya belum pro apa gratisan. Itu nggak ada benang merahnya antar bab. Anda pusing, capek Anda. Ya, terpaksa Anda pun harus manual. Nah, Ghosty itu menghilangkan itu. Ya, Ghosty itu menghilangkan itu. Hanya cukup dengan ide, ya, masukkan ide Anda, misalnya apa, itu langsung Ghosty membikinkan kerangkanya dulu. Pertama diberikan judulnya, lalu diberikan judul setiap bab. Baru digenerat. Ya, masing-masing babnya itu digenerat dan menjadi sebuah rangkaian cerita yang tinggal Anda poles, ya. Bahkan di dalam Ghosty sudah disiapkan oleh pembantunya untuk bikin cover e-booknya. Jadi nggak perlu lagi Anda pusing mendesain gambar cover e-booknya, itu sudah ada tuh. Nah, tugas Anda nah rapi-rapin dikit aja, bikin kata pengantar, bikin tentang penulis siapa diri Anda, ya. Hanya yang sederhana saja, ya. Tapi kalau Anda bisa melakukan ini, ya, Anda bisa melakukan hal ini, maka itu sudah suatu kemajuan. Nah, kembali lagi kepada produk yang akan kita iklankan, yang akan kita sampaikan, itu kita harus berani, ya, melihat apa solusinya. Contoh, ya, Anda jualan properti, apa misalnya apartemen, apartemennya dijual apa disewa? Bisa dua-duanya, dijual atau disewa. Ada di mana? Ya, ada di mana apa namanya lokasinya. Misalkan Anda taruh misalnya di kota, ya, baik di kota Jakarta atau di kota provinsinya atau kota kabupaten jarang ada apartemen, ya. Biasanya di kota provinsi, ya. Di kota provinsinya misalnya ada Anda agen propertinya. Kalau Anda hanya menulis di iklannya, ya, dijual apartemen bla 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 bla, ya, itu pasti lama lakunya, ya, lama lakunya dijual karena yang Anda jual hanya itu. Nah, nah, Anda harus paham dengan namanya iklan terhadap manusia, ya, iklan terhadap manusia. Jadi saat orang bangun tidur sampai tidur kembali, seluruh panca inderanya itu lihat iklan, ya. Jadi dia menimbulkan apa namanya antibody. Terbiasa dia, udah biasa aja, nggak ada yang aneh ketika Anda tulis dijual, ya. Dijual ini apa namanya eh, apartemen, ya, atau disewa apartemen misalnya di Jakarta, ya, di Jakarta. Kalau Anda menulis seperti itu nggak ada orang yang tertarik, ya, karena banyak sekali apartemen di sana. Tapi Anda harus bisa menjual apa di situ. Pertama, menjual kenyamanan. Kedua, menjual keseriusan. Contohnya apa? Ketika Anda membuat sebuah iklan properti, ya, ketika Anda membuat iklan properti, yang Anda sampaikan adalah pengalaman. Jadi, ketika Anda menyampaikan, Anda bisa bisa bilang, ya, di dalam iklannya, ya, bagi yang sudah melakukan booking fee. Booking fee bukan DP loh. Beda, ya, booking fee sama DP di properti itu beda, ya. Booking fee masih sekedar tanda jadi berapa saja, ya. Misalnya ditentukan 500.000, ya. Kalau DP kan sekian persen dari harga propertinya. Tapi booking fee, ya. Bagi yang sudah melakukan booking fee, ya, gratis untuk mencoba menginap semalam di apartemen ini. Jika Anda merasakan tidak sesuai, booking fee-nya boleh dikembalikan. Ya, jadi ketika itu dibikin, itu pasti meledak. Oh, iklannya itu pasti meledak. Ya, nah kan banyak tuh, ya. Ketika meledak, itu banyak orang yang mau. Ini. Anda filter, bukan semuanya disetujuin. Dengan apa? Kita nggak bohong. Ya, kita nggak nyampaikan nggak bohong. Ini banyak nih yang apa namanya berminat, ya, untuk booking fee dan merasakan pengalaman menginap pertama di apartemen yang baru dibangun ini, gitu, ya. Tapi karena banyak, ya, peminatnya, kami terpaksa, ya, melakukan yang serius, yaitu yang mau berkomitmen. Kita nggak meminta, ya, berkomitmen
Untuk DP 5%, 10%, Anda hitung harga unit rumah apartemennya. Nah, yang berkomitmen itulah yang kita dahulukan. Kenapa? Karena orang yang tidak berkomitmen itu bukan pasar Anda. Langsung terseleksi. Nah, di dalam iklan, kita nggak boleh tembak semua orang. Kita harus tembak kepada pasar kita. Caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Di e-book ini saya jelaskan tuh. Caranya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika mau membuat iklan bukan sekedar dijual dekat ini, ya, luas bangunan ini tipe kalau apartemen ya tipe studio, ya tipe tipe double studio, ya, ditulis begini-begini fasilitas ini pas enggak. Tapi Anda harus menjual kenyamanan dan keseriusan di situ. Anda harus mampu bisa menggiring orang, ya, pola pikirnya, wah, dengan booking fee aja, ya, misalnya Anda tentukan bukan setiap hari harus ada orang bermalam di sana, bukan, ya. Teknisnya itu di akhir pekan bagi yang sudah melakukan booking fee, ya, itu gratis untuk apa mencoba bermalam di apartemen kami, ya, di unit apartemen kami. Jika misalnya tidak cocok, boleh dikembalikan booking fee-nya. Kan rugi, Kang. Rugi di mana? Ya, rugi di mana? Nggak ada ruginya. Kalau Anda pakai matematika, kenapa nggak ada ruginya? Ya, karena yang namanya usaha itu ada promosi, ya. Nah, promosi itu kan keluar tuh biayanya, budgetnya ada, ya, budget promosinya. Nah, ketika terjadi orang yang minta refund atau kembali karena dia nggak puas misalnya nginep di situ, anggap saja itu adalah cost yang keluar dari budget promosi Anda. Makanya tuh kalau orang marketing itu cermat, ya. Ini post promosi nih. Post promosinya itu bukan sekedar begini-begini, itu mah langsung habis, ya. Tapi kita bisa siasatin. Yang penting ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, seperti itu. Ketika Anda menjual apa namanya apartemen, terus yang ininya membludak, Anda langsung filter. Nggak usah lagi Anda fokus ke booking fee, tapi Anda harus fokus ke komitmen. Siapa yang mau komitmen melakukan DP 25% ke, 5% ke, 10% ke, untuk mengeksekusi apartemen tersebut. Closing. Ya, ini yang nggak kepikiran. Ya, yang nggak kepikiran sama orang-orang. Gitu. Nggak kepikiran sama orang-orang. Orang-orang bikin iklan itu seperti pengumuman. Pengumuman, ya. Jadi tidak ada yang daya tariknya. Anda capek nanti. Ya, Anda capek. Anda capek. Ini yang saya terapkan. Ketika saya bertemu dengan dokter, ya, ada di sini sekarang dia punya rumah sakit, ya, punya rumah sakit. Nah, saya ngajakinnya itu ya setelah ngomongin ini, ya, saya coba masuk ke frekuensinya dia. Oh, ternyata dia hobinya ini. Ya, saya nyambungin di situ hobinya. Nah, hobinya. Akhirnya ketemu kedekatan, dia tinggal telepon bagian pengadaan obat. Pokoknya untuk Pravastatin pakai punyanya Lintang. Ya, kalau nggak dimarahin dia sama dokternya. Takut tuh apoteker. Kalau dokternya udah telepon, ya. Kalau Pravastatin pakai punyanya Lintang. Closing tuh. Makanya Pravastatin tuh. Kenapa saya ngomongin Pravastatin? Karena di perusahaan saya lama itu Pravastatin ini yang jualan terbanyaknya itu saya. Ya, yang jualan terbanyak, ya. Terbanyak se-Indonesia itu saya. Satu item itu. Ya, seperti itu. Nah, itu saya temuinnya dokter penyakit dalam, dokter jantung, untuk hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke digital, ya. Anda bisa sampaikan seperti itu. Nah, iklan Anda itu harus mampu mengusir orang-orang yang tidak perlu, ya, yang tidak butuh, ya, yang tidak butuh. Iklan itu harus disasarkan kepada orang-orang yang cocok. Contoh jualan jilbab, ya, jualan jilbab. Jilbabnya apa? Misalnya jilbabnya jilbab bolak-balik, ya, beda warna, ya. Yang sheet A-nya warna merah, ya, yang sheet B-nya misalnya warna hitam. Kan ada tuh, ya, jilbab bolak-balik tuh, yang warna-warni, ya. Nah, itu Anda harus mampu mengeksplorasi itu, ya. Anda sampaikan, ya, bagi para wanita Muslim.
yang aktif bekerja atau mahasiswi yang aktif ke kampus, ya, yang butuh setelan yang berbeda, ya, itu bisa menggunakan jilbab warna-warni ini, pagi merah, sore hitam, ya. Jadi nggak perlu membawa dua dua ini pakaian dia, dalam hal ini jilbab, itu tinggal bolak-balik. Nah, itu dieksplorasi. Itu salah satu tekniknya. Atau misalnya contoh, Anda jasa, ya. Jasa apa? Misalnya jasa bikin taman, ya. Kan ada tuh jasa bikin taman, ya. Kalau Anda lihat, ya, di pinggir jalan tuh banyak yang jual-jual pohon-pohon, ya. Itu biasanya ada jasa bikin taman. Kalau hanya bikin taman, ya, semua orang yang tukang taman bisa. Tapi ketika Anda bisa bilang, ya, seperti ini, ya, kami bisa, ya, membuatkan, ya, taman, ya, custom, ya. Misalnya adalah seperti miniatur lapangan sepak bola kesayangan Anda. Ya, kan taman tuh pakai rumput Jepang. Nggak harus besar kayak lapangan bola, ya, tapi modelnya, ya, modelnya yang di hamparan rumput Jepang itu dibikin mirip model lapangan sepak bolanya klub kesayangannya. Nah, sampaikan hal-hal seperti itu yang membuat orang berbeda, ya, membuat kita berbeda. Jadi kita jangan tempur di harga. Makanya saya selalu mengatakan harga itu bukan nomor satu. Karena kalau kita bertempur di harga, kita pasti akan menjadikan harga itu sebagai alasan. Ya, ketika apa? Ketika tidak jadi closing. Ya, jadi jangan pernah bertempur di harga, tapi bertempur di mana? Bertempur di nilai. Ya, bertempur di nilai. Oleh karena itu, teman-teman, ya, ketika membuat naskah iklan itu coba bikin yang ada nilainya. Tapi nggak boleh bohong, ya, nggak boleh bohong. Ya, jangan Anda bilang bohong. Makanya saya suka suka memperhatikan, ya, memperhatikan iklan-iklan di TV gitu, ya. Misalnya Le Minerale, ada manis-manisnya. Itu saya sampai memikir, memang ada manisnya nggak sih? Emang dikasih gula nggak sih? Ya, emang apa air itu, air putih itu ada manis-manisnya nggak sih? Gitu. Saya nggak tahu terlepas atau benar atau tidak, ya. Tapi ah, klaim seperti itu patut dipertanyakan. Apakah itu hanya gimmick marketing saja, ya, gimmick marketing untuk menggeser kompetitor. Kecuali teh pucuk. Kalau teh pucuk masih masuk di akal saya, karena teh yang paling nikmat itu yang di pucuk. Benar, ya, yang ada di pucuknya. Daun yang di pucuk, bukan yang di bawah-bawahnya, ya, yang ada di pucuk. Itu teh yang paling nikmat. Itu betul. Tapi kalau le mineral, yang ada manis-manisnya itu, yang kemarin kita bikin contoh untuk video AI, itu perlu dipertanyakan. Jadi ketika Anda melihat ragam iklan di TV, itu Anda juga sambil mikir, kira-kira ini bener nggak sih, overclaim nggak sih, atau hanya gimmick marketing doang. Nah, yang nggak bagus jangan diikutin. Kenapa? Karena kita butuh keberkahan dari hasil penjualan kita. Kita butuh hasil yang lebih baik, ya. Nggak ada nilainya itu. Apa namanya, uang banyak, ya. Uang banyak itu lalu apa namanya, ah tapi tidak berkah, ya, nggak ada harganya itu. Jadi teman-teman harus mampu membuat ah, kejujuran itu sebagai modal untuk teman-teman mempromosikan, ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi jangan Anda bikin yang overclaim. Tapi selling point dari produk Anda itu yang dieksplorasi besar-besaran. Ya, eksplorasi besar-besaran, ya, untuk bisa membuat. Jangan juga selalu menggunakan sentimen-sentimen yang boleh, ya. Pakai agama boleh, ya, sentimen-sentimen itu. Tapi kita harus juga mampu bijak menempatkan sentimen tersebut. Karena apa? Karena ketika sentimen agama itu dipakai dan itu tidak sesuai, berbaliklah. Yang rusak bukan hanya itu, tapi citra agamanya juga jadi ikut-ikutan. Padahal itu bukan salahnya agama, itu salahnya Anda yang terlalu overclaim. Jangan terlalu mudah mengucapkan, ya, sumpah-sumpah bahwa ini begini-begini, ya, ketika kita melakukan itu. Karena apa? Karena orang yang mudah mengucapkan ini itu adalah kita perlu ragu, gitu, ya, betapa ringannya dia mengucapkan seperti itu, gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Nah,
ketika kita masuk ke digital ini, ya, ketika kita membuat naskah iklan ini, ya, itu bukan hanya sekedar ya Anda memahami bahwa harus baik gitu ya ininya, tapi Anda juga harus tadi kan saya sudah jelasin psikologi konsumen, ya, contohnya ya. Terus juga kita harus pahami juga yang namanya visual. Visual itu berkaitan dengan psikologi warna, ya. Visual itu berkaitan dengan psikologi warna. Kenapa? Karena saya lupa nih ya, saya ada itu ya. Nanti saya cari itu ya. Kombinasi satu warna dengan warna lain mana yang ideal ya. Satu warna nanti kalau ketemu saya akan share di grup Jago Metaet ya. Itu satu warna dengan warna lain mana yang ideal. Karena apa? Karena pada umumnya ya orang itu naskahnya itu sudah bagus, narasi iklannya sudah bagus. Tapi gambarnya itu atau visualnya itu apa namanya masih acak adut. Akhirnya yang bagus itu tenggelam dengan yang tidak bagus ini. Ya, jadinya Anda harus bisa menempatkan baik-baik visualnya itu. Nah, saya paling suka melihat iklan ini ya. Kita ambil contoh. Nah, tapi produknya saya nggak suka ya. Jadi apa iklan ini, iklan rokok ini ya, Sampurna ya, bukan basa-basi. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi, nah ini ya, dia nggak menjual rokok ya. Si Sampurna ini nggak menjual rokok ya. Dia nggak menjual rokok. Kalau dia jual rokok nggak laku ya, karena karena produk rokok ini itu bukan produk yang memberikan manfaat ya. Ini terlepas pro kontra ya, saya tidak masuk ke ranah Anda perokok atau bukan ya. Tapi dia nggak pernah menjual rokok ya. Tapi dia menjual perhatian ya, menjual perhatian. Jadi ini sesuatu yang tidak nyambung dengan produknya. Kalau tadi kan saya jelasin ya, ini ada lagi nanti ketika Anda membuat iklan ya. Kalau tadi saya jelasin yang contoh apartemen ya, di mana Anda memberikan pengalaman bisa nginep ya. Kalau mobil mah Anda boleh test drive tanpa lepas kunci misalnya gitu ya. Test drive lepas kunci diperbolehkan. Nah, kalau yang apartemen misalnya Anda bisa mencoba semalam bermalam di situ. Itu masih nyambung ya dengan produknya. Tapi ada iklan yang nggak nyambung dengan produknya ya. Jadi yang dia dijual sama rokok ini itu adalah perhatiannya ya, perhatian dari orang yang melihatnya, dan dia bakar uang di sini teman-teman ya. Dia bakar uang di sini ya, ini saya coba lihat ya, ini saya coba nyalakan ininya dulu ya, kita lihat gambarnya yang dalam ukuran besar ya. Ah, oh kecil dia di sini ya, nggak apa-apa lah ya, ini kita lihat di sini. Ntar dulu saya lihat dulu yang lain ya, yang besar. Nah ini ya, nah ini kecil juga, ini kita lihat dulu ininya ya, eh, sumbernya. Nah ini ya, kan rokok nih ya. Kalau iklan ini, apakah Anda boleh contoh? Boleh, tapi pakai catatan. Ya, untuk apa? Untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk closing jangan. Ya, kalau untuk Anda butuh cepat perputaran uang, jangan contoh iklan model-model seperti ini. Karena nggak nyambung. Yang dia taruh di sini adalah penanaman dalam tanda petik ya. Ini apa persamaan katanya atau biasanya adalah seperti penanaman ideologi. Ya, jadi dia masukin selalu mereknya di sini atau produknya, ya. Dia masukin di sini mereknya atau produknya, tapi ini dia bikin ya kata-kata ini, ya kata-kata ini dia buat untuk menarik perhatian. Ini untuk jangka panjang. Tapi kalau di sini dibikin gambar rokok full, pemerintah itu sudah apa namanya mencanangkan di setiap bungkus rokok ada tulisan bahaya merokok.
Ya kalau itu yang dipakai ya gagal total itu iklannya. Ya, gagal gagal apa namanya? Gagal ini apa namanya? Total lah. Jadi Anda kali yang ini ya itu seperti kita jangka panjang ya. Dia selalu masukin ininya. Dia selalu ini kan biaya iklannya jalan. Ini nggak masalah ya. Korporat ya, korporat ini. Jadi budgetnya banyak. Nah, kalau kita ya, kita ini kan nggak kalau mohon maaf ya, kalau kita sebagai uh, ditanya profesinya apa? Pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha online. Kualifikasinya apa? UMKM. Nggak boleh kita itu ya. Ya jarang ya. Jadi bukan UMKM kita ya, pada umumnya. Tapi kita nano ya. Mungkin kan UMKM itu usaha mikro ya, di bawah mikro itu nano, masih kecil. Online shop itu nano, ya bukan UMKM. Kita belum masuk level UMKM. Nah, nanti kalau UMKM itu, kalau dia sudah punya catatan keuangannya, ya, sudah bergerak, ya itu nanti ada berapa penghasilan dan beberapa batasan-batasan yang disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau kita belum masuk di sini, kita bangga saja sebagai nano ya, ininya apa namanya diri kitanya. Tapi bukan berarti kita berkecil hati ya. Rezeki itu tidak melihat dari level usaha kita. Cuman dari apa kualifikasi ya kita kalau online shop itu masuknya di nano di bawah. Tapi inilah yang paling kuat ya. Nah, ini iklan seperti ini boleh ya, iklan seperti ini boleh, tapi untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek ya, jangka pendek itu Anda harus masuk ke sini, ke seni ini. Nah, kalau di saya di teman-teman yang lain ya mungkin bilangnya copywriting ya atau macam-macam lah istilahnya. Kalau saya pakai killer copy aja. Ya karena ini pengalaman saya selama 23 tahun di marketing, di lapangan. Jadi kita pakai ini. Nah, ini kita harus bisa mengusir orang-orang yang bukan target pasar. Ya, contohnya gimana? Contohnya pada saat kita membuat naskah, ya, atau tulisan atau caption ya. Misalnya kita jual apa? Misalnya kita jual busana inilah apa? Jilbab, ya, jilbab misalnya. Nah, itu kita harus manggil. Manggil siapa? Manggil yang orang yang mau beli. Caranya gimana? Bapak Ibu, bukan. Om Tante, bukan. Kakak, bukan. Jadi manggilnya itu, contoh ya. Misalnya, Assalamualaikum para hijaber, ya, bla 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 bla. Assalamualaikum para hijaber, bla 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 bla, ya. Itu panjang tuh ya. Ini saya pembukanya doang. Nah, ketika disebutkan Assalamualaikum para hijaber, itu akan mengusir pertama laki-laki. Ya, itu bukan segmen pasarnya, kecuali dia berikan untuk istrinya. Yang kedua, wanita, wanita, tapi dia bukan Islam misalnya, karena dia nggak memakai hijab. Itu akan terhilang sendirinya, gitu ya. Nah, kalau Anda sudah bisa seperti ini, itu sudah masuk tuh, yang benar tuh, alirannya sudah benar. Ya, alirannya sudah benar. Kalau Anda sudah bisa tahu ini produk untuk siapa, ya, tahu ini produk untuk siapa. Jadi di bawahnya tulisannya Assalamualaikum para hijaber itu apa namanya ah tinggal hanya menyesuaikan saja. Nah, tapi itu yang di awalnya. Contoh lagi apa? Tadi saya bilang ya, misalnya jasa nih ya taman tadi ya. Kalau taman itu kita manggil untuk ininya apa? Ya, kalau kita nggak kreatif mentok. Masanya kita bilang yang suka tanaman ini ya kan itu bisa aja, selesai aja. Tapi kita bisa bilang seperti ini ya. Misalnya gini, para halo guys, para boboto, penggemar klub Persib, gitu ya. Bagi yang ingin taman rumahnya dibuat seperti apa miniatur lapangan ini Jalak Harupat atau GBLA, nah, hubungi kami. Nah itu jejak nggak bakalan masuk tuh, ya. Jejak nggak bakalan masuk, hanya ditujukan kepada boboto. Ya jejak nggak bakalan masuk. Nah itu kita bisa bikin seperti itu. Panggil. Anda harus bisa memanggil
orangnya. Jualan kuliner, ya. Anda panggil para pencinta kuliner. Kulinernya apa? Jelasin lagi, ya. Misalnya Anda jualan bubur ayam, oleh para pencinta bubur yang nggak diaduk, gitu ya, atau apa, gitu ya. Itu Anda panggil dulu orang lah. Di dalam naskah iklan itu Anda harus panggil, ya, harus panggil. Untuk apa? Memfilter orang yang bukan peminatnya, gitu. Jadi bukan sekedar kita main ini apa namanya perang harga. Kalau mau perang harga di Shopee, ya, bukan di sosial media. Jadi Anda harus membedakan antara sosial media dengan marketplace ya. Kalau mau perang harga di Shopee, di TikTok Shop sama di Traveloka, Lazada, Blibli, nah itu perang harga tuh. Nanti strateginya beda lagi, ya. Perang harga itu strateginya beda lagi ya. Nah itu uh, kalau ini untuk di sosial media ya, di sosial media, jika Anda mampu menyampaikan apa namanya pesan dari produk Anda gitu. Jadi bisa sampai seperti itu. Anda harus panggil. Lalu Anda harus bisa memberikan sebuah jaminan. Ya, jaminan tidak identik dengan refund atau uang kembali ya rugi Anda. Kalau misalnya Anda berpikir sampai situ, sah aja boleh. Ya, tapi jangan memberikan jaminan seperti itu. Contoh ghosting. Nah, saya ambil lagi ghosting karena pada saya. Saya nggak pernah kasih tuh jaminan garansi seumur hidup nggak pernah. Ada disclaimer-nya tuh ada tuh. Ya, jadi kalau produk digital itu Anda harus bikin disclaimer itu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku itu Anda harus bikin. Ya, jadi yang saya sampaikan adalah jaminannya adalah pertama, Ghosty itu akan selalu diupdate selama saya masih diberi kesehatan, saya masih diberi usia. Ghosty akan selalu diupdate selama teknologinya masih support. Kenapa? Karena Ghosty hanya sekali bayar, ya, nggak ada lagi bayar-bayar berikutnya. Karena saya bikin produk itu menghindari ada pembayaran kedua. Hanya sekali bayar aja, ya, hanya sekali bayar. Jadi saya pakai teknologi yang support itu dengan menggunakan AI yang versinya masih bisa untuk dapat yang gratis, gitu. Nah itu saya sampaikan itu bukan ghosting, garansi seumur hidup, dosa itu, ya teman jatuh itu nanti hisapnya banyak. Ya, seumur hidup siapa? Seumur hidup Anda apa seumur hidup konsumen? Balik tanya tuh. Ya, seumur hidup siapa? Nggak bisa. Selama perusahaan masih berdiri, misalnya, Anda bisa berdalil seperti itu. Ya, nggak bisa. Nggak ada ukurannya. Jadi hati-hati. Jangan bikin beban kita nanti di hari nanti kita dituntut. Ya, jangan bikin beban. Jadi kita sampaikan seperti itu. Ya, kita bilang, Ghosty sekali bayar, garansinya adalah selama eh, pembuat Ghosty ini masih sehat, masih diberi usia, itu akan selalu ada update selama teknologinya support. Kalau tiba-tiba teknologinya nggak support, misalnya apa? Tiba-tiba di dalam teknologinya ketika saya pakai API AI ini, udah nggak ada lagi versi gratisnya. Terpaksa saya menyampaikan dengan menggunakan token. Ya, bagi yang mau lanjut, bagi yang enggak, gitu ya. Selesai, akad kita selesai, gitu. Nah, bagi seperti itu. Makanya selalu kita lihat di produk digital ya, bahwa itu selalu saya baca ya, orang lain juga buat disclaimer-nya, produk ini atau kelas ini bukan cara cepat untuk mendapatkan cuan. Sah tuh, boleh tuh. Karena supaya orang tidak ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, produk Anda harus bisa disampaikan. Contoh, ketika Anda menjual rumah, ya, properti. Anda sampaikan bahwa belum bayar pajak PBB dari tahun sekian, gitu. Jadi kita bisa sampaikan seperti itu. Terus kita sampaikan juga bahwa misalnya ya kalau rumah second ya dapurnya perlu diperbaiki. Jadi jangan Anda bilang dapurnya rusak, ya. Memang kenyataannya rusak. Tapi kita tadi yang di awal saya sampaikan, ini seninya adalah PKK, permainan kata-kata, tapi tanpa dusta. Ya, ketika kita tahu bahwa dapur rumah kita itu rusak, kita sampaikan bukan di dalam naskah iklannya dapur rusak. Jangan. Ya, kita sampaikan ya kondisi dapur saat ini memang butuh perbaikan. Udah, ya, memang butuh perbaikan. Ya, beda ya. Nuansanya beda kalau Anda bilang rusak, langsung rusak tuh. Ya,
Apalagi kalau jualan mobil itu, wah itu susah itu. Kalau Anda udah bilang rusak, rusak. Ya, jadi orang nanti sudah berpikir, nanti gua keluar lagi nih untuk ke bengkel. Ya, gagal dah closing. Ya, jadi kita bisa bilang ya, kalau misalnya jualan mobil, ya, misalnya apa? Ya, kita eh apa mesin ininya ya, radiatornya perlu diganti, misalnya seperti itu. Atau akinya perlu diganti yang baru. Kita sampaikan, ya, bukan kita bilang akinya soak, ya, jangan dibilang akinya soak, ya, bukan nggak boleh disampaikan, tapi bahasanya dikemas, ya, tapi bukan dusta, bahasanya dikemas. Kecuali nanti dia tanya, pembelinya nanya, itu akinya perlu di apa diganti, maksudnya soak ya Pak? Iya, Anda bilang, iya. Bukan Anda berkelit lagi, bukan. Ya, iya, perlu diganti karena sudah masuk 2 tahun lebih. Karena umur aki mobil itu rata-rata 2 tahun. Nah, jadi teman-teman bisa sampaikan seperti itu. Ya, nah kalau menghadapi dengan orang, ya, ketika Anda bertemu dengan orang yang tipikalnya, ya, misalnya dari Sumatera, ya, itu Anda jangan terlalu banyak basa-basi, to the point. Ya, to the point. Ketika iklan itu diarahkan ke sana, ya. Nah, makanya ketika main iklan berdasarkan demografi, ya Pak, ini kita masuk ke iklan berbayar. Ketika kita masuk ke demografi, itu harus kita sesuaikan juga kreatifnya itu dengan demografi itu, ya, dengan demografi itu. Jadi bukan langsung general. Kalau mau general, kita ambil se-Indonesia dengan harapan itu random. Iklannya jatuh kemana-mana. Tapi kalau udah identik, ya jatuh dengan demografi, paling mudah itu iklan yang demografi, misalnya iklan umroh. Ya, iklan umroh. Umroh dijatuhin ya ke misalnya Makassar. Ya, ke Makassar. Taruh titiknya misalnya masjid yang ada di Makassar, Masjid Agung Makassar misalnya ya, di sana atau Masjid Raya Makassar. Nah, itu naskah iklan yang jatuh di sana ya, itu kita langsung sampaikan aja to the point. Karena orang itu orang di sana ya, itu tidak suka yang terlalu basa-basi. Ya, kita sampaikan bahwa dengan harga 24 juta kamarnya kuat berempat ya. Terus ada tambahan di bawahnya opsi bisa naik bisa ke kamar 3 dengan jika apa eh, opsional ya jika ininya slot kamarnya di sana atau kuota kamar di hotelnya tersedia itu bisa. Nah, Anda buat seperti itu, gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan bahasanya dengan daerahnya. Atau kalau Anda ketemu dengan yang dari Sunda atau dari Jawa pada umumnya, ya Anda cerita, ya, karena mereka suka bercerita, ya, jadi suka bercerita. Ya, cerita yang benar ya, bukan cerita yang ngarang. Ceritanya yang benar. Anda bawa cerita, ya. Anda pakai cerita. Makanya tipikal storytelling cocok di apa teman-teman yang nanti beriklan di daerah-daerah seperti itu. Nah, Anda tinggal lihat aja, cek di Google kultur dari masing-masing penduduk. Nah, di Kalimantan seperti apa, di Sumatera pada umumnya seperti apa, di Jawa, Jawa itu terpecah jadi dua, Jawa bagian barat dengan Jawa bagian tengah dan timur. Jadi apa namanya, Anda sesuaikan bahasanya. Makanya kalau kita bisa lihat tuh billboard iklan perusahaan-perusahaan besar, kalau Anda keliling itu kadang menyesuaikan dengan lokal daerahnya, ya, menyesuaikan dengan lokal daerahnya berbeda dengan yang lain, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan lokal daerahnya. Nah, jadi Anda bisa buat seperti itu. Misalnya jualan busana muslim, ya, busana muslim itu disesuaikan juga, ya. Misalnya kalau sekarang ya kita bisa lihat ya, apa namanya, apalagi di marketplace ya, itu nggak terima retur kalau nggak ada video unboxing, ya. Terus tidak terima retur kalau tidak dikasih bintang 5 atau komentar positif. Jangan diikutin. Nah, itu intimidasi, ya.
itu intimidasi. Ya, jadi intimidasi maksudnya apa? Kita kita harus berlaku fair ya, berlaku fair. Jadi